Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita mendapat nikmat sehat, diparingi nikmat sempat tetap dalam iman Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hidayah iman Islam kita sampai kita tiba di ujung waktu yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Mudah-mudahan puasa kita bisa kita tuntaskan tahun ini. Kita berhasil memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang makin kuat, menahan godaan, karena puasa itu sejatinya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan. Para jamaah, kajian pagi hari ini ambil tema tentang ibadah maliyah terkait puasa. Jadi ibadah maliyah itu ibadah yang berkenaan dengan harta. Kalau berkenaan dengan harta itu kendala yang paling utama itu eman, ya, kalau berkaitan dengan harta. Gak ada misalnya malas tuh, enggak, sungguhnya eman, ya. Sebagian ibadah maliyah disyariatkan sebagai ibadah yang berdiri sendiri, ya, dalam arti tidak terkait dengan ibadah lain. Tapi sebagian lainnya ada ibadah maliyah yang disyariatkan secara terkait dengan ibadah yang lain. Di antaranya ibadah maliyah dikaitkan dengan puasa Ramadan. Dia akan kita kaji berikut ini. Baik, ada 3 item yang akan kita jadikan bahan kajian. Pertama, kita berangkat dari bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada manusia itu secara tidak merata. Itu kita saksikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah menegaskan kebijakannya ini dalam surah An-Nahl 71. Allah berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi." Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki. Ini tidak bisa ditolak. Rezeki apapun itu kita lihat memang beda-beda.
Rezeki itu bukan hanya harta. Ada rezeki berupa kesehatan. Itu ada yang diparingi oleh Allah, kesehatannya itu enggak ada masalah. Tapi ada juga yang masalahnya banyak terkait kesehatan. Rezeki anak, ada orang yang diparingi oleh Allah anak yang banyak, ada yang sampai yang tidak punya anak. Ada yang anaknya baik, taat, ada yang diuji dengan anak. Intinya bukan soal diujinya itu, intinya adalah lulusnya menjalani ujian. Yang punya anak baik diuji dengan anak yang baik. Kalau kesana kemari bilang anak sopo, mereka anakku juga kira pinter koyok ngono, wah ini nggak lulus, nggak lulus. Ada orang diparingi anak, sudah anaknya sudah normal, sekolah luar biasa ya, susah diajar. Tapi ada orang yang merespon dengan kesadaran, ini kekayaanku yang paling luar biasa, ini malaikatku. Dengan anak yang seperti itu, dia bisa menyayangi peparing dari Allah itu, dan dia bisa masuk surga dengan anaknya itu karena sikapnya yang positif. Tidak sombong, tidak putus asa. Okay. Jadi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Rezeki Allah itu salah satunya adalah berupa harta. Kalau kita lihat kanan kiri, ya beda-beda. Jangan berpikir yang rezekinya banyak, hartanya banyak, terus itu dimuliakan Allah. Itu perasaan manusia itu secara umum kayak gitu. Umumnya manusia berpikir kalau diparingi rezeki longgar, dia bilang akroman, faqala rabbi fayaqulu rabbi akroman, lalu dia berkata Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau diuji dengan rezeki yang sedikit, lalu yang muncul walaupun tidak diomongkan, yang muncul dalam kesadarannya, fayaqulu rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Dua-duanya sama-sama sedang menjalani tes. Ya. Ada yang dites dengan harta yang sedikit, ada yang dites dengan harta yang banyak. Bukan banyak sedikitnya yang penting, tapi lulusnya. Ya. Karena itu kemuliaan itu tidak terletak di situ. Kemuliaan itu terletak pada takwa. Takwa itu mampu menjaga, ya, mampu menjaga agar dia tetap seimbang dalam keadaan seperti apapun. Ya. Soke, tidak sombong, tidak soke, tidak putus asa. Dunia itu kan tidak lama. Ya. Yang sudah usia-usia tinggi itu, ya bisa jadi masih lama sisanya. Yang usia-usia masih rendah, oh jangan-jangan sudah kurang sedikit. Karena
ujung waktu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti yang sudah pernah kita bahas, Allah membagi harta itu melalui 4 pintu untuk mengingatkan kembali. 1, melalui penguasaan terhadap harta tak bertuan, harta mubah. Itu Allah bisa kasih rezeki dari situ. Para pemulung, para nelayan yang cari-cari kerutu, makan makanan burung itu dia ihrazul mubahat, dia melakukan pekerjaan menguasai barang-barang yang tidak bertuan. Saya sering sebutkan tempat sampah itu adalah tempat harta tidak bertuan. Mulanya ada tuannya, tapi kalau sudah ditaruh di tempat sampah, maknanya pemilik itu sudah melepaskan penjagaannya. Itu kembali menjadi harta mubah, sehingga orang yang kerja sebagai pemulung, dia tidak nyolong. Dia sedang bekerja pekerjaan yang halal. Boleh jadi yang mulung sisanya itu di sisi Allah dia lebih berharga dibanding yang dulu punya barang itu. Cari sepatu, saya taruh situ, ya sudah, dia mulung sepatu itu. Pemilik asalnya boleh jadi dapat sepatunya itu dengan cara yang haram, tapi mulung itu cara yang halal. Jadi kemuliaan tidak terletak pada apa yang diperoleh dalam urusan ini, tapi tentang bagaimana dia memperolehnya. Yang kedua, kembang biak, harta yang dimiliki. Ya, bisa jadi yang dimiliki itu ayam, berkembang biak, bisa kambing, bisa sapi, bisa burung. Saya punya tetangga punya burung, beranak pinak ramai sekali di sangkar di depan rumahnya. Rumahnya tidak besar, tapi depan itu kasih sangkar, hingga burung itu bisa terbang di situ, dikasih makan. Ternyata beranak pinak sampai banyak. Akhirnya kemudian pedagang burung datang. Setiap satu periode tertentu datang untuk kulaan burungnya itu. Ya, burungnya. Jadi semua bisa jadi jalan rezeki kalau Allah ngasih. Ya. Ada yang niru, tapi burungnya makin lama makin berkurang. Ya, ini rezekinya dewe-dewe. Jadi itu Allah melebihkan sebagian atau sebagian lain dalam urusan harta. Kembang biak. Yang ketiga lewat akad pemindahan milik. Jualan, menyewakan. Seperti saya ini kerja sebagai ASN, itu sesungguhnya menukar. Saya menukar pekerjaan saya, tugas-tugas diselesaikan, negara membayar. Ini akad. Di akad begini baru mabrur kalau tugas dikerjakan dengan semestinya, negara bayar. Tapi kalau gaji diterima, pekerjaan tidak beres, itu jangan dikira ada kemuliaan di situ. Ya. Walaupun pekerjaannya sepertinya mulia, ya. Tapi kalau mengerjakannya tidak sepenuhnya, ada perhitungan nanti itu. Walaupun majikan melihat absennya penuh, ya.
Absennya penuh tapi pekerjaan tidak beres. Aman dunianya, nggak aman akhiratnya. Kemudian yang keempat, Allah ngasih itu melalui pergantian milik yang meninggal dunia. Ini khalafiyah. Itu jalur-jalur orang ngasih rezeki. Walaupun namanya waris, itu tidak sama loh ya. Sama-sama anak perempuan, nggak sama. Karena kita tidak bisa milih jadi anaknya siapa. Kalau bisa milih ya kepingin dadi anak wong sugih, nanti dapat warisan banyak. Tapi ada yang oleh Allah dijadikan anak tukang tambal ban. Rezekinya mungkin lewat jalur warisan, dia cuma dapat kumpo, tidak apa-apa. Pasti ada jalur yang lain, lewat warisan sedikit, nanti bisa dibuka oleh Allah lewat jalur jualan, lewat jalur tawallud minal mamluk. Bisa jadi rezeki itu jalannya banyak, ya, jalannya banyak. Tapi yang penting itu semua harus berlangsung sesuai dengan aturan Allah, karena itu bagian dari ibadah. Jadi memulung dengan halal itu ibadah. Pelihara burung dengan baik, menyayangi hamba-hamba Allah itu sehingga dia bisa beranak pinak, itu baik. Jalani semua dengan benar, itu bagian dari ibadah. Nah, konsekuensi yang niscaya, yang tidak bisa tidak dari kebijakan pembagian rezeki yang tidak merata itu ialah adanya golongan kaya dan golongan miskin. Itu pasti ada dimanapun. Sekaya-kayanya negara, di situ masih ada orang miskin. Itu sudah hukum dunia. Allah kasih bikin ada pasangan-pasangan, kaya miskin, sakit sehat, pinter bodoh, siang malam, susah senang, sugih tidak sugih. Nah, itu nggak ada maknanya kata sugih kalau tidak ada miskin. Tidak ada maknanya kata cantik kalau tidak ada buruk. Udah, itu sudah pasangan. Nah, kepada kedua golongan ini Allah sama-sama membebankan ibadah maliyah terkait hartanya itu. Yaitu apa? Kewajiban membelanjakan harta di jalan Allah. Siapapun terkait dengan harta, sedikit atau banyak, semuanya mendapat beban yang sama, yaitu belanjakan hartamu di jalanku. Wa anfiqu fisabilillah, berbelanjalah kalian di jalan Allah, jangan di jalan setan. Ya. Belanja di jalan Allah itu meliputi semua belanja yang halal. Semua belanja yang non maksiat itu adalah belanja di jalan Allah. Dan dilakukan dengan tertib. Tertib itu mana yang harus didahulukan, dahulukan. Nabi mengajarkan begini, idza kana ahadukum faqiran, kalau salah seorang kamu diuji oleh Allah dengan rezeki yang sedikit, fakir,
Maka Nabi mengajari cara belanjanya itu falyabda binafsihi. Mulai membelanjakan hartanya itu untuk nyonggo nafkah dirinya. Jadi jangan dibuat yang lain lalu dia ngemis. Di zaman Nabi itu ada orang yang mau bayar zakat. Zakat yang mau dibayarkan itu bentuknya emas. Dia datang ke hadapan Nabi, "Ya Rasul, terimalah ini zakatku. Demi Allah saya tidak punya yang lain kecuali ini." Oh, ini hanya satu-satunya itu yang dia punya. Lalu dia mau bayar zakat. Nabi berpaling. Oh, dia datang lagi dari sini. Kembali ikrar itu. Ini satu-satunya yang aku punya. Aku serahkan kepadamu sebagai zakatku. Nabi berpaling. Kemudian setelah itu Nabi terima, lalu dilempar. Ini ambil milikmu. Jadi ada prioritas, ya. Diri sendiri songgo dulu. Sebab kalau ini tidak bisa disonggo, dia tidak bisa berbuat lain. Minta itu kan bukan yang terbaik. Kalau dia bisa membayar dirinya sendiri, dia bisa melakukan yang lain. Bisa bantu orang nyebrang jalan, bisa banyak yang lain kalau dirinya makanya kalau di pesawat itu kalau ada oksigen terasa kurang, ini turun untuk oksigen itu, petunjuknya adalah ibu yang bawa anak kecil pasang dulu untuk dirinya, baru bantu bayinya. Karena yang sini bisa bantu sini, maka sini selesaikan dulu baru bantu ini. Jangan ini duluan, sini lemes, ruwet. Ini nggak bisa bantu ini. Ya. Jadi itu ada prinsip, gunakan untuk nafkah dirimu. Fa in kana lahu fadlun falyabda ma'a nafsi biman yaqulu. Kalau dia punya masih ada kelebihan, gunakan kelebihannya ini untuk ring 2. Ring 2 itu apa? Itu keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang 2. Ring 1, ya, ring 1. Dirinya, kemudian ring 1 sekitarnya. Ini dulu pernah kita singgung. Nomor 1, istri kalau dia sudah kawin, plus anak kalau punya anak, plus orang tua yang fakir. Itu berada di ring 1. Nabi ngajari jangan lompati ini. Jangan kamu loman sama bojone tonggo, sama istrimu pelit. Kamu menjadi donatur di mana-mana. Orang tuamu punya utang, kamu gak peduli. Itu kebalik. Selesaikan dulu ini. Wa in wajada ba'da dzalika fadlan, kalau setelah itu ada lebih, baru Nabi perintahkan falyatasaddaq ala ghairihim. Ini saatnya kamu menafkahi orang lain. Nafkah diri, nafkah keluarga, nafkah orang lain. Itu Allah ajarkan, semua itu lakukan dengan moderat. Ya. Moderat itu tidak pelit, tidak boros. Allah menyatakan hamba yang maha rahman, bukan hamba perutnya sendiri, ya. Bukan hamba dirinya sendiri, hamba dari Allah yang maha rahman.
itu cirinya alladzina idza anfaqu, orang yang apabila membelanjakan harta, lam yusrifu, dia tidak boros, walam yakturu, dia tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, belanjanya itu hemat. Jadi jangan berpikir aku bisa bayar kok. Bukan itu. Yang kamu bayar itu apa? Kalau kamu membayar kesia-siaan, jangan dikira itu oke di hadapan Allah. Jadi nggak bisa berpikir aku dewe kok, apa jariku. Apa jarimu berarti kamu sedang menghamba dirimu sendiri. Harus perhatikan maunya Allah apa. Jadi hati-hati walaupun punya banyak uang. Jangan belanja sembarang. Diperlukan apa tidak? Kalau tidak perlu jangan. Oh nanti akan ada lebih. Baru ini lebih kamu pikirkan belanja orang lain. Nah ini belanja untuk orang lain itu nanti itu ada dua tingkatan ya. Satu ada belanja sedekah. Belanja sedekah itu kalau orang belum punya kelebihan minimal mencapai 1 nisab, dia belanja sedekah. Belanja sedekah. Kalau sudah mencapai minimal 1 nisab, kamu sekarang naik peringkat menjadi golongan kaya, naik peringkat menjadi agniya, maka belanja untuk nafkah orang lain itu ini sudah harus patuhi ketentuan Allah. Harus kamu keluarkan minimal seperti yang Allah tetapkan. Umumnya karena kita ini hartanya adalah berbentuk uang, ya yang kamu harus keluarkan adalah 1/40 itu untuk belanja zakat yang akan digunakan untuk orang-orang miskin. Kalau kamu punya 400 juta, 1/40-nya itu 2,5%-nya sama dengan berapa? Kalau 1/10 itu 40 juta. Kalau 10% 40 juta. Kalau 1/4 dari 10 itu namanya 1/40. Itu 10 juta. Kok akeh Ustaz? Lo sing sampean lihat yang 10 juta. Coba sampean lihat yang 400 juta. Sisa 390. Kamu kok bilang 10 juta kok? Kok akeh? Itu kadang-kadang nafsu itu ke situ yang dilihat. Akeh 10 juta nih. Padahal kalau ada orang bilang, saya punya uang 400 juta, sopo sing gelem tak kei 400 juta dengan syarat yang 10 juta kene wong. Oh pasti semua ngacung. Ya. Padahal itu semua ini kan peparing. Cuma kadang-kadang orang menganggap ini prestasi sendiri. Ini peparing. Banyak orang yang punya ilmu sama dengan kita, bekerja di tempat sama yang dengan kita, tapi rezekinya tidak sama. Pintu-pintunya tadi itu, ya. Pintu sebagai PNS podo, gajinya podo, tapi kan ada pintu yang lain yang Allah mainkan untuk
transfer, untuk distribusi rezeki. Jadi harus ingat itu rezeki dari Allah. Sudah dikasih begini, dia suruh segini kok tidak gelem. Nemen itu, nemen. Ya. Okay. Baik. Itu zakat mal. Zakat mal. Ada sedekah, ada zakat mal. Nah, yang ini berdiri sendiri. Ya. Yang ketiga, ini ada yang terkait dengan puasa Ramadan. Ada kewajiban menafkahi orang lain dalam bentuk fidyah. Kemudian yang kedua kafarah, lalu yang ketiga zakat fitrah. Ya. Ini terkait dengan Ramadan. Ini penting kita kuatkan kembali karena nanti ini ya biasanya kalau sudah likuran itu sebagian kita ada yang hanya membayar, tapi sebagian yang lain itu sekaligus mengelola. Baik, ada fidyah, ada kafarah, ada zakat fitrah. Fidyah ini ya maknanya sih tebusan, ya, tebusan. Ini tebusan ini siapa yang diwajibkan melakukan ini? Jadi kalau kita taat pada ini berarti kita ibadah kepada Allah. Menurut kebanyakan ulama, fidyah ini diwajibkan atas orang yang tidak berpuasa Ramadan karena renta, karena sudah tua, sudah tidak berat baginya berpuasa, atau karena sakit yang menahun, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ya, itu sakit menahun. Kalau sakitnya sakit demam karena flu, mual-mual, nah itu paling 4-5 hari udah sembuh. Yang begitu jangan bayar fidyah. Sakit-sakit yang ada harapan sembuh itu jangan bayar fidyah. Jadi jangan fidyah ini terus dijadikan jalan yang untuk mengatasi karena males qada fidyah. Enggak. Nah, lihat dulu siapa yang harus bayar fidyah. Yang kedua, tidak berpuasa Ramadan karena khawatir kalau dia puasa berefek buruk pada anak yang dikandung atau disusuinya. Jadi dia sendiri tidak khawatir, tapi khawatir anak. Loh, kalau dia tidak puasa, nah, maka dia harus bayar fidyah. Loh, itu kan dia tidak puasa. Sing dikhawatir orang lain. Iya, itu dia tidak puasanya itu yang kemudian disuruh, karena alasannya anak maka dia suruh bayar fidyah. Lalu dirinya sendiri, iya dia tetap qada, dia sendiri itu tetap qada, tapi karena alasannya anak maka yang untuk anak ini bayar tebusan. Yang ketiga, berjumhur ini tidak mengqada puasa, diundur-undur sampai tiba Ramadan berikutnya. Ini nemen ini, dikira Ramadan, dikira dia hidupnya itu masih
panjang tak? Punya utang kepada Allah kok di undur-undur. Yang begini diwajibkan menurut pendapat ulama untuk bayar fidyah. Tapi puasanya harus qada. Ya, banyak qada. Nah, kadar fidyah itu menurut jumhur ulama 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau sok, 1 sok di kita akan dibakukan 2,5 kilogram. Itu dalam peraturan Menteri Agama, entah tahun berapa saya lupa, itu 2,5 kilogram. Kalau ditimbang. Kalau ditakar itu 3,6 liter kalau ditakar. Ya. Yang pakai wadah nggak ditimbang, ditakar itu 3,6 liter. Berarti satu fidyah itu kalau takaran itu 0,9 liter. Kira-kira ada botol air kemasan yang 600 mili ya kurang lebih ya. Itu 1/2-nya itu fidyah. 1/2 botol itu ya. Itu ketentuan dasar ya. Minimal itu yang harus dibayar. Jangan ditambahi. Nanti makannya masa makan beras, terus masaknya, terus lauknya, ya tambah ono kalau kamu punya duit. Ini hukum dasar karena tidak setiap yang nggak bisa puasa itu sugih seperti kamu. Nanti kalau ndak berat bagi yang ndak sugih seperti kamu. Yang sugih-sugih, monggo tambah ono. Dah aku tak bayar 2 kilo per hari, ya bagus aja. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Jangan dinaikkan sebagai beban dari agama ya segitu. Tapi orang yang dikasih oleh Allah rezeki yang bagus, ya tambah ono. Ya. Jadi jangan ditambah-tambahi, sehingga nanti jadinya syariat yang tidak memberatkan jadi berat untuk sebagian orang ya. Itu kebanyakan ulama. Tapi menurut mazhab Hanafi ya, jumhur di situ termasuk Imam Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi fidyah itu 1/2 sok, bukan 1/4 sok ya. Dan bentuknya bur, gandum merah yang setara dengan 4 kati irak. Kati irak itu takaran, yang itu sama dengan 19 ons. Mengkonversi mengkonversi jumlah yang fidyah harus dibayar itu ada yang menyimpulkan 1 mud, ada yang menyimpulkan 1/2 sok. Tapi kebanyakan ulama berpendapat yang 1 mud. Nah, kalau panjenengan ikut Hanafi, ya monggo bayar sesuai dengan madhabnya. Nah, itu fidyah. Jadi nanti panitia kok bayar fidyah, kenapa? Sudah tidak bisa qada tak? Tidak, masih bisa, tapi kan Anda itu keliru qada dulu. Orang yang tidak puasa fa'iddatun min ayyamin ukhor. Tapi kalau fa'iddatun min ayyamin ukhornya itu juga nggak bisa karena dia ada harapan sembuh, ya baru itu bayar fidyah. Itu pertama. Yang kedua kafarah. Kafarah ini penghapus, maknanya penghapus, penutup ya.
untuk menutup apa? Menutup pelanggaran. Melanggar apa? Melanggar larangan kumpul istri di siang hari Ramadan. Ini kafarah yang begini ini ya. Tapi dalam Islam itu begitu itu kalau mampu, kalau tidak mampu ya. Jadi zaman Nabi itu ada orang yang datang, dia terus bilang, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasul, binasa aku, celaka. Oleh Nabi ditanya, ma ahlakaka, yang bikin kamu celaka apa? Wong gena-gena kok bilang celaka. Dia menjawab, waqatu alam ro'ati fi Ramadan. Aku ngumpuli istriku di siang hari Ramadan. Dia oleh Nabi kemudian ditanya, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan, apakah kamu punya aset untuk memerdekakan seorang budak? Dia bilang, tidak punya ya Rasul. Lah, tidak punya. Ya budak ketika itu ya larang, lebih larang dari harga onta. Lebih larang dari harga onta. Kata Nabi, falyastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Itu untuk menghapus kesalahan tadi itu. Dia bilang tidak bisa. Yang 1 bulan aja dia nyelonong, apalagi 2 bulan. Kemudian Nabi nanya, fahal tajidu matut imusittina miskinan. Kalau gitu kamu bisa ndak memberi makan 60 orang miskin? Dia bilang tidak. Summa jalasa, orang itu kemudian duduk. Karena tiga alternatif dia nggak bisa. Lalu dia duduk, lalu ada orang yang datang kepada Nabi itu membawa sekeranjang kurma. Lalu Nabi bilang, tasaddaq biha, ini nih kurma ini, kamu sedekahkan ini untuk bayar kafarah kamu. Nah, orang ini nanya, afqara minna, ini saya berikan kepada orang yang lebih fakir dari aku. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ini di lingkungan ini tidak ada orang yang lebih butuh pada kurma ini daripada keluarga saya. Dia sudah paling fakir. Ya, Islam ini agama yang membebankan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Perintah-perintah itu fa'tu min mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan kamu. Ini sudah orang paling fakir kok masih disuruh bersedekah pada siapa lagi, wong dia sudah paling fakir. Nabi kemudian fadhika, Nabi itu ketawa ya. Jadi beliau tidak bisa menahan ketawa. Hatta badat anyabuhu, ketawa beliau itu sampai gerahamnya itu kelihatan. Gigi gigi serinya kelihatan. Jadi Nabi kalau tertawa itu sampai jadi berita. Karena biasanya beliau itu senyum. Ini sampai dohika, beliau ketawa. Kata beliau, idhab fa'at'imhu ahlaka. Ya sudah, pergilah, kurma ini kamu pakai untuk memberi makan keluargamu. Ini kafaroh yang begini jarang terjadi ya. Bagi orang yang puasa jarang terjadi. Yang banyak terjadi itu yang tidak puasa. Walaupun Ramadan aktif terus urusan pengantar ke neraka itu ya. Orang yang puasa biasanya tidak ya.
suaminya mau, biasanya istrinya, nah, kayak tanya ibu kan, gimana kalau suamiku minta siang hari? Ya itu jawaban yang lalu. Jangan taati suami dalam urusan maksiat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat fitrah. Ini terkait Ramadan. Nabi dalam sebuah hadis dinyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Rasul memfardukan zakatul fitri min Ramadan itu, sedekatul fitri min Ramadan itu sedekah lepas dari bulan Ramadan. Jadi tidak ada zakat fitrah tanpa ada Ramadan. Lepas dari Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim, fungsinya untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan sia-sia, warrafath, atau perbuatan yang jurus-jurus ke arah seksual. Entah cerita-cerita cabul, kirim-kirim film-film cabul atau lihat. Itu yang dikerjakan itu dengan sedekah fitrah itu harapannya itu dihapus oleh Allah. Wa tu'matan lil masakin, dan itu untuk makanan buat orang miskin. Jadi nafkah ini untuk orang miskin. Tapi zakat fitrah itu Nabi perintahkan tunaikan, jangan telat menunaikannya. Nanti panitia itu bukan orang miskin. Panitia itu hanya membantu untuk menyampaikan ke orang miskin. Jadi panjenengan jangan bayar pada subuh, ruwet panitianya. Coba dibiasakan bayar zakat fitrah itu kalau lewat panitia itu min 2 min 3 sudah serahkan. Biar panitia ini amilnya ini ada kesempatan untuk menyampaikan kepada orang miskin itu. Karena perintah Nabi, cukupi mereka hari ini, jangan sampai berkeliling. Idul Fitri ini hari makan, bukan hari puasa. Semua haram puasa siapapun. Maka orang yang hari ini tidak jelas mau makan apa itu, cukupi, pagi-pagi sudah harus nyampe. Apalagi sudah nyampe mulai tadi malam, tenang dia, besok bisa ikut sama-sama merayakan Idul Fitri. Jadi ini penting, jangan sampai aku pokoknya sudah bayar kok panitia, sak turunnya sholat. Nah ini namanya tidak bertanggung jawab, karena panitia itu bukan yang berhak menerima itu untuk orang miskin. Panitia mewakili jenengan aja supaya dia bisa rata. Ya, kalau diurus sendiri belum tentu itu tahu di mana tempat orang miskin. Nih, jadi ini kita kuatkan kembali supaya ibadah ini bisa kita tunaikan dengan semestinya, terkait dengan harta di bulan Ramadan maupun yang mandiri tadi itu. Zakat mal itu mandiri, tidak ada hubungannya dengan Ramadan, bisa dibayar kapan aja. Tapi kalau mengambil momentum Ramadan, monggo aja ya, monggo aja. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis ini, lewat 4 menit ya. Oke. Zakat apa? Ya kalau zakat fitrah itu pokoknya jangan sampai melampaui sholat id ya. Membaginya ke orang miskin ya, bukan bayarnya ke panitia ya. Kalau bayarnya ke panitia ya bisa 5 hari sebelumnya, agar panitia itu bisa ngatur ya, kemana aja ini nanti, nggak masalah ya. Yang panitia juga hati-hati, karena itu amanah, jangan sampai lewat. Makanya kasihani panitia, jangan numpuk di belakang. Iso itu H-1 semua sudah
beres. Ya, masalah beres. Oke. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.